Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Tatimmatul Khamsin karya Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Rajab rahimahumallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-45. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fatah wa huwa bi Makkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada amal fatah, pada tahun Fathu Makkah. Ini kejadiannya ketika Fathu Makkah tahun berapa Hijriah? 8 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di Makkah, beliau bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, kemudian bangkai, kemudian babi, kemudian berhala. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha yudla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang lemak dari bangkai?" Karena orang-orang itu melapisi kapal mereka dengan lemak tersebut, yudhanu bihal julud, kemudian meminyaki yakni kulit bangkai atau kulit hewan itu dengan lemak tersebut. Wa istasbihu bihan nas. Kemudian orang-orang juga menggunakan dengan lemak tersebut sebagai yakni minyak di lampu untuk bahan bakarnya. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La huwa haram." Tidak, itu haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatalallahu al-yahud, innallaha harrama alaihimus syuhum fa'ajmaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah memerangi Yahudi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka itu lemak, fa'ajmaluhu, kemudian mereka itu melelehkannya, thumma ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, kemudian fa'akalu thamanah, kemudian mereka memakan dari harganya, dari uang hasil penjualannya tersebut. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan beberapa perkataan dari setiap sabda Nabi Muhammad SAW. Di sini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama adalah sebuah kaidah, sebuah dhabit fikih, atau bahkan bisa kita sebutkan ini kaidah. Dhabit dengan kaidah, bedanya adalah kalau kaidah itu cakupan babnya lebih luas daripada dhabit. Jadi kaidah fikih yang mengatakan bahwa kalau sesuatu itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga mengharamkan harganya. Maksudnya adalah hasil penjualannya, uang yang didapat dari hasil penjualan tersebut. Ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uang hasil penjualan dari barang yang diharamkan tersebut itu juga haram. Makanya Nabi Muhammad SAW melarang, innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harrama, melarang, mengharamkan bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam, yaitu jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala. Kemudian para ulama mengkiaskan, ini berarti seluruh keharaman yang lain.
Karena 4 yang disebut di sini sudah mencakup keseluruhan kategori yang diharamkan. Yang paling berbahaya tentunya yang disebutkan terakhir yaitu asnam, berhala. Karena dengan berhala orang itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Maka dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Kemudian 3 sisanya, khomer, maitah yaitu bangkai, kemudian khinzir yaitu babi, maka ini ya jelas keharamannya. Dan memakannya atau meminumnya itu adalah dosa besar. Minum khamr dosa besar. Makan bangkai yang itu najis juga dosa besar. Makan babi yang itu najis juga, maka itu dosa besar. Jadi di sini kita lihat kita ambil sebuah kaidah fikih. Para ulama mengambil kaidah fikih dari hadis ini. Setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uang hasil penjualan dari hal tersebut itu juga haram. Sehingga kalau misalkan kita memiliki sesuatu yang haram, kemudian karena kita sudah hijrah misalkan alat musik, haram atau tidak? Haram. Kemudian sudah hijrah, kemudian ini mau diapakan? Ya sudahlah kita jual, ya karena haram untuk kita gunakan. Maka kita jual saja. Ini tidak boleh. Karena dengan menjual itu berarti apa? Dia mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, haram sesuai dengan yang disebutkan di hadis ini. Kemudian juga kalaupun misalkan orang tersebut berkata, Anda tidak mengambil uangnya Anda sedekahkan, maka masuk kepada yaitu poin yang kedua, yaitu antum sudah tahu itu haram. Haram itu tidak hanya berlaku untuk antum, tapi juga berlaku bagi orang lain. Ketika antum jual, berarti barang tersebut digunakan oleh siapa? Oleh orang lain. Berarti antum memfasilitasi orang lain untuk melakukan keharaman. Bahkan walaupun antum menjualnya kepada orang kafir, maka hal tersebut juga haram bagi orang kafir. Bukan karena dia kafir kemudian ini kan boleh bagi dia, haram bagi kaum muslimin. Tidak demikian. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram bagi kaum muslimin dan juga haram bagi orang kafir, tapi mereka tidak mengindahkannya, maka nanti mereka akan mendapatkan dosa tambahan, dosa kekufuran dan dosa tidak mengindahkan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Taib, ini faidah pertama. Faidah kedua adalah ketika kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai?" Ini maksudnya di sini, ini bagus sekali. Adanya pertanyaan dari sahabat membuat para mustahidin di seluruh generasi itu mikir faidah dan hikmah dari ya tambahan ilmu gara-gara ada pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Taib, kalau bangkainya najis, bangkai itu adalah untuk dimakan, taib najis. Sebaliknya demikian pula khamr untuk diminum. Khinzir, babi, ya, itu keharamannya di situ. Tapi bangkai untuk dimakan najis, yakni untuk dimakan haram karena najis. Tapi bagaimana dengan lemaknya? Lemaknya masih bisa bermanfaat. Ada sisi pemanfaatan dari lemak bangkai tersebut. Disebutkan 3 sisi pemanfaatan dari lemak bangkai. Yang pertama adalah digunakan untuk melapisi kapal. Yang kedua digunakan untuk meminyaki kulit. Yang ketiga adalah digunakan untuk menjadi minyak di lampu, bahan bakar di lampu, penerangan. Maka 3 sisi pemanfaatan dari lemak bangkai, yaitu 3 sisi pemanfaatan dari bagian dari bangkai ini. Kalau bangkainya secara utama adalah untuk dimakan, toib itu haram. Bagaimana kalau ada sebagiannya yang masih bisa digunakan? Bolehkah untuk kita masih menggunakannya? Mengingat ini bukan pemakaian yang kita pahami itu pemakaian utama. Bangkai pemakaian utamanya adalah untuk dimakan. Itu yang diharamkan. Bagaimana kalau ada pemakaian sekunder? Paham di sini maksudnya? Bagaimana kalau ada pemanfaatan sekunder? Apakah itu tetap haram atau boleh? Ada keringanan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la huwa haram. Tidak, itu juga haram. Sehingga apapun sisi pemanfaatan dari hal yang yakni diharamkan tersebut tidak boleh. Kita harus berlepas diri dari hal tersebut. Sehingga ya kalau kemudian orang misalkan yakni berdalil misalkan khamr untuk diminum, tujuan utama khamr adalah untuk diminum. Ustaz, bagaimana kalau misalkan Anda setuju bahwa khamr itu haram untuk diminum, tapi ini khamrnya itu Anda mau bikin untuk
kerokan misalkan. Tidak diminum tapi misal ya. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh karena ini. Baik. Babi pemanfaatan utamanya adalah dimakan dan itu haram. Tapi bagaimana kalau ada pemanfaatan sekunder dari babi? Misalkan ada pemanfaatan yang lain, maka berdasarkan hadis ini ya itu juga haram. Seluruh pemanfaatan dari hal tersebut ya hukum asalnya haram secara mutlak, kecuali nanti kalau ada kondisi khusus, kondisi darurat. Ketika kondisi darurat, nyawa mengancam, di padang pasir sendirian, tidak ada makanan kecuali daging babi di depan tiba-tiba, ya maka gimana kita? Apakah kita meninggal dunia saja atau boleh kita untuk mengambil uzur makan daging babi ini? Boleh untuk makan daging babi tersebut secukupnya, karena apa? Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Karena kondisi darurat itu ditakar sesuai kadarnya. Makan dari daging babi tersebut secukupnya sesuai dengan yang kadar yang bisa menyelamatkan nyawanya. Bukan makan sampai kenyang sampai gelegean, bukan. Sampai sendawa. Enak juga ya kebetulan ini betul. Bukan haji mumpung. Ya, cukup secukupnya sampai antum merasa tidak keliengan. Nah, gitu kalau pakai istilah kita, betul? Kalau misalkan kehausan, tiba-tiba kemudian di depan kita ada botol Homer misalkan. Ya, maka gimana? Ya sudah, minum secukupnya sampai kita tidak merasa keliengan. Ya, bukan kemudian, masya Allah, habis itu jalan di padang pasir sambil oleng begini ya, karena mabuk. Tidak boleh. Maka ini adalah kaidah yang penting. Kondisi darurat itu kondisi pengecualian. Tapi kondisi asalnya, hukum asalnya adalah maka seluruh pemanfaatan sesuatu yang haram itu tidak boleh. Baik. Kemudian bagian terakhir, kalimat terakhir dari Nabi Muhammad SAW di hadis ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah memerangi Yahudi, semoga Allah mengazab Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharapkan bagi mereka syuhum, lemak bangkai, tapi mereka kemudian melelehkannya, kemudian mereka jual, kemudian mereka makan uang hasil penjualannya. Mereka mengatakan, kalau masih dalam bentuk lemak yang agak padat gitu ya, maka ini haram. Tapi bagaimana kalau kita ubah sifat dari benda yang diharamkan oleh Allah ini, kita lelehkan. Ketika dilelehkan, maka tampaknya tidak lagi seperti lemak seperti biasa. Habis itu kemudian dijual, kemudian dapat uang. Setelah uangnya itu didapat, mereka makan uang tersebut. Maka mereka mengatakan, kita tidak mau makan lemak bangkai. Lemak bangkai memang diharamkan, tapi yang kita makan bukan lemak bangkai, akan tapi uang yang kemudian jadi roti, uang yang kemudian jadi gandum, uang yang kemudian jadi makanan yang lain. Ini pemikirannya orang Yahudi. Mereka penuh dengan khiyal, penuh dengan tahayul, mereka penuh dengan tipu daya. Khiyal atau tahayul itu adalah tipu daya. Ya, tipu daya, khiyal jamak dari hilah. Ini adalah tradisinya Yahudi dari zaman ke zaman. Tradisinya Yahudi dari zaman dahulu. Yani tradisinya Yahudi yang kafir. Karena Bani Israel ada yang beriman. Maka di sini Ana hendak mengingatkan kita semua kepada sebuah kisah yang disebutkan di Al-Quran. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya, sesungguhnya kalian telah mengetahui, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum, kalian telah mengetahui mereka-mereka yang itu telah berbuat pelanggaran di antara kalian. Ya, pada hari Sabtu. Ya, kemudian mereka diubah menjadi kera. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah pada suatu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, maka ada orang-orang Yahudi yang tinggal di pinggir pantai. Mereka itu diberikan oleh ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan atau rasul yang diutus kepada mereka pada saat itu, bahwa hari raya mereka, hari raya mingguan itu adalah hari Jumat. Baik, hari Jumat. Sebagaimana kebiasaan Yahudi, mereka protes. Ajib ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka protes. Ya, mereka protesnya kepada siapa? Kepada nabinya, zahirnya demikian. Ya. Mereka protes bahwa hari Ahad Allah menciptakan makhluk pertama kali.
hari Jumat Allah selesai menciptakan makhluk. Hari Sabtu Allah tidak menciptakan apa-apa, Allah istirahat, kata mereka. Maka untuk kami harusnya hari Sabtu. Hari untuk istirahat. Yaitu hari raya di sini untuk kalau kita sholat Jumat, betul tidak? Kalau untuk mereka adalah tidak melakukan apa-apa. Hari kita bisa katakan hari raya yang tiap pekanan ini, untuk Yahudi pada saat itu mereka itu dilarang untuk berdagang, mereka dilarang untuk bekerja, mereka dilarang untuk bisnis, mereka dilarang untuk mancing, mereka dilarang hari istirahat. Makanya mereka kemudian, kita nggak setuju kalau hari Jumat. Ahad Allah menciptakan, Jumat selesai menciptakan alam semesta, Sabtu Allah istirahat, berarti harusnya kita hari Sabtu juga. Ajib, betul tidak? Mereka melanggar yakni apa yang Allah syariatkan kepada mereka dengan akal logika. Ini yang kemudian diwarisi oleh sebagian kaum muslimin menggunakan akal logika untuk menentang ayat dan al-hadis. Sehingga akhirnya, nah ini kemudian diikuti juga oleh Nasara. Nasara mereka mengatakan, kami tidak mau hari Jumat, kami maunya hari Ahad. Ya, kami maunya hari Ahad. Makanya sekarang sampai sekarang Yahudi punya sabatikal, Nasara punya hari Ahad. Kaum muslimin punya hari Jumat. Itulah hari yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mengubahnya. Baik. Sekarang apa yang terjadi? Ya sudah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetapkan hari Sabtu untuk mereka. Azib ya. Akhirnya diberikan hari Sabtu. Kemudian karena kefasikan mereka yang protes tadi, Jumat diubah jadi Sabtu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian kepada mereka. Mereka dilarang untuk mancing, yakni ke lautan pada hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ikan-ikan itu banyak sekali ngumpul di pantai mereka. Setiap hari Sabtu. Ketika sudah mulai berpindah ke hari Ahad, yakni Maghrib, pindah harinya bukan tengah malam seperti kita, pindah harinya adalah petang ketika matahari terbenam, itu sudah ganti hari, betul tidak? Pada saat itu pula lah ikan-ikan langsung pergi ke lautan lagi. Hari Ahadnya nggak ada ikan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tidak ada ikan blas sama sekali. Walaupun mereka pergi ke sana, ke tengah laut. Habis itu ya mungkin dapat sedikit. Tapi habis itu ketika hari Sabtu, Jumat petang, ya ikan-ikan tiba-tiba mulai muncul lagi. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira gimana orang-orang Yahudi di situ? Orang-orang Yahudi di qaryah tersebut, di desa tersebut kemudian terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tentunya yang paling banyak adalah yang tergoda dengan hal tersebut. Mereka mengatakan, Masya Allah, tidak? Mereka tergoda dengan hal tersebut. Mereka ada dari mereka yang mengikat ekor ikan. Jadi kata yakni riwayat ini tentunya di Israiliyat ya. Tapi boleh untuk kita bahas. Ikan itu sampai saking dekatnya dan saking banyaknya di pinggir pantai, kita nggak perlu pakai pancing atau pakai jaring. Cukup pegang itu sudah bisa. Pegang kantongin. Bisa. Sehingga pada akhirnya orang-orang Yahudi pada saat itu, Bani Israel, ada yang banyak yang tergoda, sehingga kemudian diprakarsai oleh satu orang. Satu orang itu ngambil ikan, habis itu diikat ekornya, habis itu diikatkan ke pasak, habis itu dibenamkan pasak tersebut ke pasir di pantai. Dia nggak ngambil pada hari Sabtu, dia pergi pulang. Habis itu Sabtu petang, matahari terbenam, sudah pindah hari Ahad, dia menuju ke tempat semula, ambil. Habis itu balik ke rumah, masak ikan, tetangganya mencium, ini apa? Ikan. Antum dapat ikan dari mana? Ana cuma nemu aja. Habis itu kemudian berulang kembali, kemudian akhirnya diberitahukanlah bahwa rahasianya adalah tadi Ana melakukan demikian. Akhirnya ada yang mengikuti, banyak yang mengikuti, sampai mereka itu bikin semacam kolam di pinggir pantai, dan kemudian ada terowongannya. Jadi ikan-ikan banyak ke pinggir pantai, masuk ke kolam tersebut. Kalau sudah masuk ke kolam, susah lagi untuk keluar, atau bahkan mereka tutup
terowongannya itu untuk supaya ikan-ikan yang terjebak tidak bisa tidak bisa balik lagi ke laut. Bahkan katanya disebutkan bahwa orang-orang Yahudi ada sebagian yang ke pantai, ke laut untuk menggiring ikan-ikan semakin banyak. Wah, ya Allah, misalkan begitu ya. Ya nih, semakin banyak ikan yang di situ, mereka tidak ambil pada saat itu. Mereka ambil setelah hari Ahad. Ketika hari Ahad masuk, mereka langsung panen, ambil. Ya, maka ini diperingatkan oleh sebagian orang Yahudi. Ada yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan melakukan hal ini. Ini adalah keharaman, ini adalah kemaksiatan. Kemaksiatan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas Allah telah melarang. Maka orang-orang Yahudi di situ terbagi menjadi 3. Ada orang yang tergoda tadi, yang kemudian melanggar keharaman tersebut. Ada orang yang tidak tergoda, masih beriman kepada Allah, kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, memperingatkan, antum jangan lakukan itu. Habis itu ada golongan ketiga, yaitu apa? Orang yang udahlah, mereka nggak tergoda, mereka tidak terperdaya, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, mereka pasrah. Udahlah, ini pasti nanti akan diazab oleh Allah. Ngapain kita amar ma'ruf nahi mungkar? Halas ya nih, udah pasti diazab. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya di Al-Qur'an, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Ya, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Jadi kisah ini ingin disembunyikan oleh orang-orang Yahudi sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuka aibnya orang-orang Yahudi. Ya, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang desa yang ada di pinggiran pantai. Idz ya'duna fis sabti idz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an. Yaitu ketika mereka itu melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, ketika datang ikan-ikan kepada mereka pada hari Sabtu mereka tersebut secara banyak, wa yauma la yasbitun. Kemudian wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kemudian di hari-hari yang lain enggak datang ikannya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka karena kefasikan mereka. Ngubah minta hari Jumat diganti jadi hari-hari istirahat mereka, diubah dari hari Jumat ke hari Sabtu. Itu disebut kefasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qalat ummatum minhum. Kemudian ada segolongan dari mereka yang berkata, lima ta'idzuuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Mengapa kalian itu memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada mereka, ya, padahal Allah akan mencelakakan mereka, akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ini perkataan siapa berarti? Golongan pertama, kedua atau ketiga? Golongan ketiga yang tidak terperdaya, tidak tergoda, tidak ikutan maksiat, tapi mereka diam saja, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak menasihati, tidak memperingatkan. Kenapa kalian memperingatkan mereka? Alas, yani sia-sia. Padahal Allah akan mengazab mereka pasti. Dari kisah-kisah terdahulu kita tahu sekali ada orang yang melanggar dengan pelanggaran besar seperti ini, sistematis seperti ini, halas, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allahum yattaqun. Ini adalah dalam rangka untuk kita mencari uzur dari Allah, yakni tanggung jawab kita lepas, nanti di akhirat kita sudah lepas tanggung jawab, dan bisa jadi mereka bertakwa kepada Allah, bisa jadi nasihat kita bermanfaat bagi mereka. Itu perkataan golongan 1, 2 atau 3. Golongan 2 yang memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Golongan 1 yang maksiat tadi. Baik. Jadi sudah ada orang yang memperingatkan. Kemudian memang ada orang yang tidak memperingatkan, tapi mereka sudah kayak merasa sia-sia. Yang paling utama adalah yang memperingatkan ini. Ini memang wajib. Jadi tidak ikutan maksiat dan juga memperingatkan orang yang bermaksiat, antum berhenti, ini berbahaya. Akhirnya apa? 70.000 orang disebutkan, 70.000 yang golongan 1, 12.000 yang golongan 2, Anda tidak tahu jumlahnya yang golongan 3. Sehingga pada suatu hari sampai orang-orang yang tidak ikutan bermaksiat ini, mereka khawatir takutnya diazab oleh Allah, mereka bangun tembok membatasi antara tempat tinggal mereka dengan tempat tinggal yang 70.000 tadi. Sehingga kemudian pada suatu hari, ya ini mungkin berlangsung berapa lama, pada suatu hari pagi-pagi mereka bangun, mereka tidak mendengar suara dari tembok sebelah. Mereka tidak bertemu orang-orang yang termasuk golongan 1 tadi. Mana ini orang-orang? Sampai salah satu dari golongan 2 yang kemudian menaiki tembok, kemudian melihat ke seberang tembok, semuanya sudah jadi kera,
dan babi. Yang muda jadi kera, yang tua jadi babi. Kemudian orang-orang masuk ke daerah seberang tembok tersebut, kera dan babi itu mengenali mereka. Kera dan babi tersebut ya menyentuh pakaian mereka, nangis. Disebutkan bahwa kera dan babi tersebut mengetahui nasabnya. Antum kenal nggak sama Anda? Ya, ini tidak bisa berbicara tapi bisa memberikan isyarat, bisa berkomunikasi. Kemudian bukankah kami telah memperingatkan kalian jangan melakukan hal tersebut? Mereka memberikan isyarat, iya, na'am. Mereka menyesal semua, sudah terlambat, sudah menjadi kera dan babi. 3 hari mereka hidup, 3 hari mereka meninggal dunia tanpa ada keturunan sama sekali. Jadi jangan kemudian, oh berarti teori Darwin itu enggak, kera dan babi tersebut itu adalah, silahkan kalau antum mau nenek moyang antum orang Yahudi yang silahkan aja, kita nggak mau ikut-ikut. Akhirnya apa? Akhirnya golongan pertama 70.000 itu meninggal dunia semua di hari ketiga. Golongan yang kedua dan golongan ketiga mereka selamat. Yang golongan kedua tadi yang ikut memberikan nasihat amar ma'ruf nahi mungkar jumlahnya 12.000. 70.000 12.000, jomplang sekali. Terakhir, lihat bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dosa dari golongan pertama tadi, dari Yahudi tadi, melakukan kemaksiatan, betul tidak? Apakah kemaksiatan yang dilakukan adalah kesyirikan? Tidak, tapi kemaksiatan, betul tidak? Maka jangan sampai kita kemudian terlena merasa bahwa ini kan bukan dosa syirik, ini kan bukan dosa kufur, ini cuma dosa kemaksiatan, ini cuma dosa kemaksiatan, berbahaya. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu demikian. Makanya jangan suka mencari hilah, mencari tipu daya. Tipu daya orang Yahudi itu adalah kebiasaan mereka. Gimana caranya mencari jalan pintas atau argumentasi. Ini kan nggak begitu. Ini kalau begitu haram. Kalau begini boleh. Kalau begini boleh dong. Kalau gini boleh dong. Ini kebiasaannya orang Yahudi. Makanya jangan ikuti kebiasaan orang Yahudi. Contohnya misalkan rokok itu haram. Jangan cari argumentasi untuk menghalalkan rokok. Paham ini? Di antara contohnya berbahaya. Dan banyak hal yang lain. Ya, banyak hal yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.